Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, saya hormati sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kebetulan tema kita hari ini ialah tanya jawab seputar fikih yang ditanyakan beberapa hari yang lalu. Maka di sini saya pun mempersilahkan untuk hadirin sekalian sahabat Nurul TV yang hadir di kajian ataupun yang hanya melihat di online di YouTube, boleh mengirimkan pertanyaannya melalui nomor di grup atau di chat YouTube. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pertanyaan plus jawabannya di pertemuan seperti ini. Baik, sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya salah satu peserta kajian fikih hari ini. Saya mohon bantuan penjelasan yang lebih rinci mengenai arisan Ustadz. Apakah dibolehkan arisan? Dan jika dibolehkan arisan, seperti apa atau cara pelaksanaannya yang dibolehkan di dalam syariat Islam? Syukron Ustadz. Baik, sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya arisan itu dibolehkan di dalam syariat. Mengapa? Karena akadnya ialah mudayanah, yaitu akadnya adalah utang piutang. Ya, yang mendapatkan arisan dia selaku orang yang berhutang, dan yang belum mendapatkan arisan lalu dia membayar, maka ia termasuk orang yang memberikan hutang. Baik, di sini ada dua cara utang piutang. Ya. Yang pertama yaitu hutang di dalam bentuk uang. Artinya ketika kita satu kelompok, ya mungkin yang berisi 10 orang, 20 orang, lalu masing-masing menyetorkan uang 10.000. Maka jikalau anggotanya 20 orang berarti 200.000. Nah, ini diberikan secara bergilir. Maka yang mendapatkan nomor urut pertama, dia hanya membayar 10.000, lalu dia mendapatkan 200.000. Maka dia berhutang dengan anggota sebanyak 190.000. Nah, maka setiap pekan ataupun setiap giliran dia membayar, dia harus membayar 10.000 hingga 20 kali bayar. Nah, maka di sini hendaklah mata uangnya sama. Artinya 10.000 masing-masing. Tidak ada yang membayar lebih ataupun tidak ada yang membayar kurang. Maka jikalau kurang ataupun membayar lebih, maka di sini bisa termasuk praktek riba. Nauzubillahi min dzalik. Tapi sebagaimana hal biasanya, kebiasaan kita hanya membayar pas-pasan, yaitu senominal yang telah ditentukan. Baik. Untuk di sini disebutkan di dalam dalilnya, yaitu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya. Wa yuraddu fil qardi al-mislu fil misli li'annahu aqrabu ila haqqihi walau fi naqdin batala ta'amul bih. Ya. Di sini disebutkan, maka jikalau itu hutang piutang menggunakan uang, maka harus dikembalikan pula dengan uang, walaupun uangnya tidak berlaku lagi atau tidak setara lagi. Maka ini yang diambil pendapatnya untuk orang yang arisan, ya, dengan akad utang piutang uang. Baik. Begitu juga biasanya selain uang, maka arisan itu dia berbentuk barang. Nah, di sini ma'asyiral hadirin, ya sahabat Nurul TV, harus kita perhatikan dari apa? Dari pembelian barang tersebut. Ketika kita menyetorkan uang, ya, lalu uang itu diberikan barang,
maka tidak boleh harga barang itu berbeda-beda. Hendaklah harus sama. Jenisnya dan mereknya harus sama. Kenapa? Agar tidak terjadi riba di sini. Ya. Kalau seandainya berbeda, ya, barang yang pertama dengan barang yang kedua, ya, maka di sini bisa terjadi riba. Nauzubillah min dzalik, berdosa. Ya, pelaku riba tersebut. Maka jikalau ini arisan barang, maka barang yang harus diadakan setara dengan uang yang diberikan. Artinya tidak kurang ataupun tidak lebih, ya. Begitu juga seandainya ada terjadi di sini mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan barang tersebut, semisalkan 20 orang tadi ada ketuanya. Maka ketuanya inilah yang ia membelikan dengan uang tadi suatu barang, ya. Kita ambil contoh barang sembako, ya. Ada arisan sembako. Maka masing-masing orang itu menyetorkan uang mungkin sebesar 10.000, sebanyak 20 anggota jadi 200.000. Maka salah seorang dari 20 orang ini tadi dia bertindak sebagai pembeli pembelanjaan untuk barang tersebut. Maka harga sembako itu haruslah tidak boleh kurang dari 200.000 dan tidak boleh lebih dari 200.000. Artinya dicukupkan sebanyak 200.000 tersebut, ya. Maka apapun barangnya, dari minyak, dari gula, dari tepung, ya, dari gandum mungkin, ya. Begitu juga barang-barang yang lainnya, semua harganya harus sama dengan yang didapatkan orang yang sebelumnya, ya. Maka di sini orang yang pertama mendapatkan, ya, dan orang yang kedua yang mendapatkan itu sama-sama tidak dirugikan dari berkurangnya barang, berkurangnya uang, berlebihnya uang, ya. Kenapa? Agar tidak termasuk ke dalam riba. Baik, melalui penjelasan ini maka disebutkan di sini di dalam kitab yang sama, wa yuraddu fil mutaqawwim al-mithlu suratan li'annahu sallallahu alaihi wasallam iqtarada bakran wa radda raba'iyan wa qala inna khiyarakum ahsanukum qada, rawahu Muslim, ya. Maka ketika hutang barang, maka barang yang dikembalikan harus sama. Akan tetapi jikalau si pengembali mengembalikan barang yang lebih, maka itu adalah suatu perbuatan yang bagus. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsanukum qadaan, yang paling bagus di antara kalian ketika mengembalikan utang, ya, maka mengembalikannya dengan cara yang bagus, yaitu apa? Dilebihkan. Tapi hendaklah kelebihan tadi secara sukarela diberikan oleh pengembali, ya, agar tidak ada, bukan karena terpaksa, ya, karena kalau terpaksa itu jatuhnya hukumnya zalim, ya. Baik, sahabat Nurul TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah arisan dan hukumnya, yaitu arisan melalui utang, ya, dengan akad mudayanah, yaitu utang. Baik, kita masuki pertanyaan yang kedua. Apakah boleh wanita haid memandikan dan ikut mewudukkan jenazah? Baik, saya ulangi. Apakah boleh wanita haid memandikan dan ikut mewudukkan jenazah? Apakah boleh suami atau istri ikut memandikan jenazah suami atau istrinya? Baik. Yang jelas, ma'asyiral hadirin, tidak ada larangan bagi orang yang haid untuk melakukan sesuatu. Ya, di dalam kitab Bushrul Karim atau di dalam kitab Safinatun Najah, di situ disebutkan, ya, wa yuhramu 'alal junubi khamsata asya, ya, khamsatu asya. Diharamkan bagi orang yang junub itu melakukan 5 hal, yaitu as-shalah wa tawaf wa qiraatul Quran wa massuhu wa hamluhu, ya.
6 ya. Satu lagi al-mukthu fil masjid. Baik, apa saja yang diharamkan oleh orang yang junub? Yaitu 6 perkara. Salat ya, maupun yang seperti salat seperti sujud tilawah, sujud syukur ya. Begitu juga tawaf ya. Begitu juga membaca Al-Qur'an, mau itu murojaah atau menghafal atau tadarusan ya, atau izib Quran atau bacaan pribadi, sama saja hukumnya tidak boleh. Baik, apalagi menyentuh Al-Qur'an ya. Menyentuh Al-Qur'an tidak diperbolehkan. Akan tetapi diperbolehkan Al-Qur'an yang ada terjemahannya ya. Karena di situ disebutkan di dalam kitab Syarah Baijuri ya. Di situ disebutkan jikalau huruf ayat dengan huruf terjemahan itu lebih banyak, lebih dominan banyak huruf terjemahan, maka bolehlah orang yang haid atau orang yang junub, orang yang tidak ada wudhu menyentuh Al-Quran tersebut. Lalu apalagi yang dilarang? Membawa Al-Quran. Dilarang bagi orang yang junub, apalagi orang yang haid. Baik, apalagi diharamkan? Yaitu berdiam di dalam masjid. Nah, ini untuk orang yang junub. Adapun orang yang haid itu ada 10 larangan. Ya, tapi di dalam 10 larangan ini tidak ada larangan bahwasanya orang yang haid itu diharamkan memandikan jenazah atau mewudukkan jenazah. Baik, selaras dengan ini di dalam kitab Tuhfatul Muhtad juga disebutkan ya. Wa yughassalu al-junubu wal haid wa misluhuma an-nufasa al-mayyita bila karohah li'annahuma tahiran wa fihi tad'ifun liman qalahul muhamili min hurmati hudurihima indal muhtadar wa wujjiha biman'ihima li malaikatir rahmah lima fil khabar sahih innal malaikata la tadkhulu baitan fihi junub idh law nadhara lidzalika la haruma taghsiluhuma lahudon wa la qailun hi wa tawahumu farqi bainal muhtadar wal mayyit la yujdi li ihtijaji kullu ila huduril malaikatir rahmah. Baik. Di sini disebutkan boleh orang yang junub dan orang yang haid dan orang yang nifas itu memandikan mayit ya, bila karohah, tanpa ada efek makruh sekalipun. Ya. Walaupun di dalam pendapat lain lebih baik tidak dilakukan oleh orang yang haid dan orang yang junub dan orang yang nifas. Akan tetapi kalau menurut pendapat ini orang yang haid, nifas maupun junub tetap boleh memandikan mayit tanpa mendapatkan makruh. Ya. Karena haid dan nifas dan orang yang junub itu tidak ada hubungannya dengan mayit. Maka bukanlah berarti pemandian jenazah itu menjadi tidak sah jikalau yang memandikannya adalah haid, ya, orang yang haid atau orang yang nifas. Maka tidak ada efeknya di situ. Baik, hanya saja ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ya ke rumah yang di dalam rumah tersebut ada orang junub. Ya, ada orang yang haid. Ya. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh kebanyakan para ulama karena tidak selaras. Kenapa? Karena orang yang haid dan orang yang ketika dimandikan jenazah itu sama-sama membutuhkan malaikat rahmat ya agar Allah mengampuni mereka. Maka dari itu di sini pendapat ulama mengatakan orang yang haid dan orang yang junub, orang yang nifas, boleh mereka memandikan jenazah tanpa makruh. Baik. Apakah boleh suami memandikan istri, jenazah istrinya? Begitu juga sebaliknya, istri memandikan jenazah suaminya. Di sini boleh saja. Akan tetapi lebih tepat, lebih afdol ialah yang memandikannya laki-laki sesama laki-laki. Jenazah suami dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dibandingkan perempuan. Karena sebab ada hubungan mahram, ya, karena sebab ada hubungan sah di sini suami istri, maka boleh-boleh saja memandikan istri memandikan suami. Akan tetapi kurang afdol, ya. Tetapi
Nauzubillah min dzalik, jikalau ada laki-laki yang bukan mahram dengan jenazah, jenazahnya perempuan, lalu dia memandikan jenazah perempuan, itu hukumnya haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hubungannya laki-laki memandikan jenazah laki-laki? Karena untuk memuliakan. Begitu juga ketika mereka menyentuh laki-laki, sesama laki-laki, tidak membatalkan wudhu. Walaupun bagi si mayit tidak berlaku lagi wudhu atau mandi hadas besar tersebut. Karena dia tidak terputuslah kewajiban sholat yang harus dilakukan dengan berwudhu atau mandi hadas besar. Ya. Akan tetapi di sini untuk memuliakan mayat, untuk memuliakan jenazah, maka biarkanlah yang memandikannya sesama jenis, ya, agar lebih mulia dan lebih tertib, ya, dan lebih aman. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah boleh ketika sedang tidak sholat, yaitu sedang haid, membaca zikir pagi petang? Karena isi zikir itu sebagian ayat Al-Quran. Baik. Di sini ulama kan, ya, bagi orang yang haid tadi tidak boleh dia membaca Al-Quran. Baik. Akan tetapi ada ulama yang membolehkan ketika seseorang itu haid, dia boleh membaca Al-Quran dengan niat penjagaan. Ya. Tapi kasusnya seperti apa? Kasusnya ialah jikalau memang ada waktu-waktu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surah tertentu. Misalkannya surah Al-Muluk yang sunnah dibacakan sebelum tidur. Begitu juga surah Al-Waqi'ah yang sunnah dibacakan setelah asar setiap hari. Begitu juga ada surah Al-Kahfi yang sunnah dibacakan setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Maka di sini para ulama membolehkan karena tujuannya untuk zikir, ya. Akan tetapi ketika kita ada niat untuk memuliakan Al-Quran, ya, ketika kita ada niat untuk beritika dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka jalan tengahnya ialah kita jangan melafazkan bacaan tersebut. Mau itu kita murojaah, mau itu kita menghafal, ya, mau itu kita untuk berzikir, ataupun memang niat baca Al-Quran, maka selayaknya bacaan tersebut tidak dilafazkan. Untuk apa? Untuk menghindari khilafiyah yang sangat rumit di sini. Kenapa? Karena kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang haid itu dilarang membaca Al-Quran apapun bentuknya. Begitu, ya. Kecuali pendapat yang lemah mengatakan boleh niat untuk baca Al-Quran untuk zikir, ya, dengan surah-surah yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW di setiap harinya atau di keadaan tertentu. Akan tetapi jangan kita terlalu gamblang, ya, jangan kita terlalu memudahkan orang yang haid untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, ya. Darul Ifta Mesir saja mereka mengeluarkan fatwa, ya. Wa ba'da ardu hadhil ara yakhtaru qaulal jumhur fil man'i. Ya, setelah diteliti beberapa pendapat, banyaknya pendapat tentang orang yang haid ini boleh atau tidak dia membaca Al-Quran, ya. Maka jumhur ulama, kalau sudah dibilang jumhur ulama, kebanyakan ulama dari masing-masing mazhab, dari 4 mazhab, kebanyakan ulama dari 4 mazhab ini mengatakan al-man'i, ya, dilarang. Wala yajuzu lil haid an taqra'a syai'an minal Qur'an inda dirasati lidin, inda dirasati din, madamat la tujad darurah li qiraatiha kal imtihan mathalan, ya. Maka tidak boleh sama sekali orang yang perempuan yang haid itu membaca Al-Quran dalam keadaan apapun, walaupun untuk belajar agama, ya. Seperti ketika di pondok tahfiz, ada di program tahfiz, maka perempuan yang haid itu tidak boleh mereka membaca, ya, ataupun mengulang, ya, dengan melafazkan, karena itu dilarang sama sekali.
Kecuali kata mereka selagi ada kedaruratan. Apa darurat di sini? Ternyata mereka mengatakan jikalau takut hafalannya hilang karena haidnya terlalu lama. Ya. Maka di sini pendapat yang sangat lemah, ya. Tetapi karena darurat, itu diperbolehkan. Hanya saja kita betul-betul melihat sikon ini. Apakah sikon ini terjadi kepada kita atau anak kita atau murid kita ataukah tidak? Ataukah bisa diundur? Ataukah bisa ditoleransi waktu menyetornya atau waktu murojaahnya, sehingga berbeda dengan laki-laki yang tidak ada halangan sama sekali. Misalkan begini, kalau seandainya saja misalkan setiap harinya menyetor harus beberapa ayat, ya, maka bagi laki-laki tidak apa-apa dijalankan peraturan seperti itu. Akan tetapi ketika perempuan, maka mungkin diberikan kelonggaran. Ketika mereka lagi haid, boleh mereka itu menghafal di dalam hati, ya, memakai Al-Quran terjemahan, lalu membaca dalam hati, mengulang dalam hati, ya, terus juga menghafal dalam hati. Nanti ketika dia sudah suci dari haid beberapa hari ke depan, barulah ia mengkodok atau membayar hafalan hutang-hutang hafalannya yang semasa dia haid. Nah, itu bisa diprogramkan atau bisa dikondisikan. Kenapa? Tidak ada daruratnya di situ. Kecuali ketika anak perempuan ini mengalami saat ujian, ya, saat ujian yang tidak bisa diundur karena mungkin resmi mungkin sudah diprogramkan resmi, susah untuk diundur, ya. Maka mungkin pada saat itu darurat, maka hanya boleh saja hukumnya. Akan tetapi pada saat itu saja, pada saat ujian saja. Maka sesudah ujian atau sebelum ujian tidak boleh dia mengucapkan, melafazkan Al-Quran. Mau itu membaca, mengulang, menghafal, menyetor dan sebagainya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan tentang orang yang haid, ya. Adapun zikir, maka boleh saja bagi orang yang haid maupun tidak haid, bagi orang yang berwudu atau tidak dalam keadaan berwudu, membaca zikir. Bahkan Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Artinya, di dalam keadaan Rasulullah suci, berwudu, ataupun di dalam keadaan Rasulullah sedang berhadas, yaitu bukan dalam keadaan berwudu. Akan tetapi Al-Quran di sini dikecualikan, ya, dikecualikan. Jadi boleh membaca zikir pagi dan petang, hanya saja ketika sampai ayat Al-Quran di situ, ya, lebih bagusnya yaitu tidak disuarakan. Kalau disuara pun itu tidak mengapa, ya. Akan tetapi etikanya lebih bagusnya, karena itu ayat Al-Quran, tidak usah disuarakan, tidak mengapa. Sedangkan zikir yang lain tidak apa-apa disuarakan. Baik, dilantangkan suaranya. Baik, yang keempat, ya, yang selanjutnya, yang terakhir, apa hukum membeli kendaraan melalui pembiayaan konvensional? Dengan kondisi yang sangat membutuhkan, misal seperti kami untuk mempelancar perdagangan, kami membutuhkan kendaraan yang mana kami membelinya dari pembiayaan konvensional. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bank konvensional ataupun pembiayaan, ya, seperti leasing dan sebagainya, ini merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat kita. Mengapa? Karena di situ tetap terjadinya riba, ya. Maka dari itu kita sebisa mungkin untuk menghindar dari riba. Kedaruratan yang kita alami, maka tidak boleh itu menjadi tolak ukur dibolehkan segala sesuatu, ya. Kecuali kedaruratan tersebut ialah ketika nyawa kita bisa hilang, karena kalau kita tidak melakukan keharuman tersebut, maka itu dikategorikan darurat. Baik.
Ala kulli hal, jikalau ini sudah terjadi ya di diri kita, maka langkah yang harus kita ambil ialah kita haruslah sangat menyesal karena kita telah tercebur di dalam keharaman ini. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dengan apa? Dengan tidak mengulangi lagi, dengan tidak meminjam lagi, dengan tidak melalui proses konvensional ini. Kenapa? Karena ini hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah ada banyak unsur riba di sini. Baik. Berbeda kasusnya jikalau kita melalui pembiayaan yang mana mereka membeli cash ya di dealer ataupun membeli cash di toko, lalu mereka menjualnya kepada kita ya. Maka seperti sistem syariah di sini ialah maka kita membeli barang dengan pihak tadi ya. Bukan kita langsung beli barang ke toko. Jadi begini, saya misalkan ya seperti di koperasi kita mereka kita mengajukan pembelian barang ya. Maka pihak koperasi terjun ke tokonya atau datang ke tokonya membeli barang itu secara cash. Maka ketika sudah dibeli, barang ini milik koperasi. Lalu koperasi menjual lagi kepada kita dengan harga yang berbeda. Maka ini diperbolehkan, sama seperti akadnya jual beli. Akan tetapi jikalau hanya pembiayaan ya, maka bisa terjadi di situ dua akad ya. Akad pinjaman dengan akad jual beli. Maka tidak boleh dua akad di dalam satu transaksi. Nah, maka ini dikategorikan riba ya. Belum lagi di situ ada bunga ya riba, begitu juga ada denda jikalau terlambat bayar, maka itu adalah suatu kezaliman yang beda lagi hukumnya, dosanya. Nah, maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah beri kita keleluasaan ya untuk menghadapi kehidupan kita ini dengan tenang, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang haram, yang berbau riba dan sebagainya. Baik, ma'asyiral hadirin sahabat Nurul TV, ini saja yang bisa saya sampaikan. Maka mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan berikutnya dengan pertanyaan yang berbeda insyaallah dan dengan jawaban yang sesuai arahan syariat. Baik, saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.